Topik saya terapi cairan. Ada yang mau ujian? Berkeringat, segala macam cairan. Ada yang mau itu kan katanya mau intensif. Di sana panas, harus hati-hati dengan kemudian sepsis, malnutrisi kan kita tahu ya. Orang-orang yang minum furosemid kemudian karena dia gagal ginjal atau gagal jantung atau ada kasih tes karena sirosis hati, dia akan diberi furosemid. Hati-hati bahwa selain menyebabkan hipovolemia juga bisa terjadi hipokalemi. Ini adalah kondisi-kondisi yang biasanya mengubah keseimbangan cairan, selalu keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, bagaimana cairan itu bisa berpindah? Tadi kan ada membran, dia saling berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lain. Nah, biasanya di dalam endotel itu ada ini rambut-rambut yang disebut dengan glikokalis. Glikokalis ini mempunyai muatan listrik yang negatif dan dia berfungsi menahan cairan dan beserta isinya antara ekstra sel dan intravaskuler menjadi dalam keadaan yang stabil. Jadi cairan-cairan yang ada di situ tidak keluar melalui, karena ini kan dinding sel beribu-ribu juta sel yang dari satu dengan lainnya sangat berkabut. Walaupun serat-eratnya celah, saling berkabut, saling berkabut, dan itu celah-celah itu dijaga oleh glikokalis ini sehingga tidak ada yang keluar kecuali memang yang karena natrium kalium untuk mengatur membran potensial yang harus digunakan. Ini tetapi keadaan tertentu bisa menyebabkan glikokalis ini rusak. Obat-obatan, virus dan bisa menyebabkan glikokalis rusak. Kalau glikokalis rusak, akibatnya apa? Akibatnya tidak ada yang menjaga cairan intravaskuler dan isinya untuk bertahan di dalam pembuluh darah, sehingga dia ada kemungkinan bocor. Itu yang disebut dengan kebocoran plasma yang tahu persis sangat populer pada penderita TB dengan penderita sepsis. Jadi ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu dehidrasi dan hipovolemia. Kalau dehidrasi itu cairannya yang banyak hilang. Cairan diare itu dehidrasi. Kalau hipovolemia itu garam lebih banyak, natrium lebih banyak terbuang dibandingkan dengan air. Juga karena tadi kebocoran plasma, artinya dia hanya berpindah kompartemen. Kalau dehidrasi berpindah dari tubuh keluar. Jadi mekanisme kehilangan cairannya bisa melalui darah atau mungkin melalui anak atau berkeringat banyak. Kemudian osmolaritas yang tinggi ditandai dengan gejala-gejala ini. Kalau dehidrasi kan bedanya haus. Kalau masih ada rasa haus masih bagus. Kalau sudah tidak haus lagi berarti sudah berat dehidrasi. Ada poliuria. Kalau hipovolemia karena cairan intravaskuler berkurang, terjadi pindah kompartemen ke ekstravaskuler, artinya distribusi apapun oksigen segala macam ke organ-organ vital berkurang.
keluhannya salah satunya pusing, sakit kepala. Jadi kalau obat sakit kepala yang paling mujarab itu awal-awal. Jadi kalau ada pasien yang sakit kepala, dok saya ambil air putih, jangan aqua ya, nanti emosi. Ambil air putih walaupun karena penyakit apa tetap namanya aqua kan. Ambil air putih, minum 200-400 cc akan mengurangi sakit kepala. Kenapa? Karena intravaskuler kan segera. Jadi ada resusitasi, ada maintenance. Kalau kurang cairan ganti. Jadi kalian mengalami misalnya wabah kolera, kekurangan cairan, ganti dulu. Sesudah ganti baru di maintain agar yang keluar tidak lebih banyak dibandingkan yang masuk. Seperti ini. Cairannya kan hanya ada dua macam, kristaloid atau fluid. Rebutan nih, yang kristaloid kan misalnya apa-apa atau NaCl, ringan, laktat, asetat, kemudian balance solution dan sebagainya, cairan atma. Ada yang fluid. Kalau dia sudah bagus, cairannya sudah bagus, kan kita harus menjaga elektron juga yang komponen intravaskuler, karena isinya bukan cuma cairan, tapi juga fluid tertentu, sehingga kita berikan elektrolit maintenance. Nah, jadi yang paling bagus itu sebenarnya ini, paling bagus. Selama bisa minum, bisa makan, if God works, use it. Jargonnya seperti itu. Jadi cerita bahwa, aduh, lagi mencret, jangan makan, jangan minum. Kenapa? Karena lagi dikasih minum muntah, dikasih makan mencret. Itu sudah tidak boleh. Jangan lupa. Dogma di kedokteran itu satu, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sederhana, buat kesimpulan, hipotesisnya. Kandungan ini, jumlah cairannya kurang lebih sudah disepakati bersama bahwa pada pasien dengue dengan ini jumlah cairannya adalah seperti ini dan langkah-langkahnya. Mengapa dibuat ini? Agar kita lebih tertata. Jadi nggak usah pusing-pusing mikir. Lebih tertata. Idealnya kan cairan itu seperti ini. Terus tidak membuat efek samping, bisa digunakan di mana saja. Idealnya seperti itu. Tapi apakah ada yang ideal? Tidak pernah ada yang ideal. Jadi kalau tidak ada yang ideal, pakai yang paling sesuai dengan keperluan pasien dan keperluan kita.